Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya Sakti. Ini saya berada di kandangnya Mas Azhar. Nah, kandangnya apa Mas? Asal lupa. Serayu Love. Oh ya, Serayu Love. Ini merpati juara semua ya. Ini yang satu betina, dia juara Jakarta nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1 ya. Ini yang Jakarta dan ini yang Sumbawa dan hanya satu-satunya yang pulang. Oke, ini kita lihat ya. Yang betinanya dulu kita lihat. Ini yang betinanya. Dia badannya kecil ya, jadi enggak seperti umum yang juara dimana badannya besar. Ini badannya kecil itu karena apa Mas? Faktor keturunan. Oh, apa? Ini berarti juara 1 Jakarta. Waktu juara itu ini umur berapa Mas? Sekitar umur 8 bulan. 8 bulan, berarti lot belum lepas ya? Belum. Ini betina Jakarta nomor 1. Dia berarti dijodohkan dengan ini berarti asam bagus 1 ya, nomor 1 ya. Apa Asam nomor bagus nomor 8. Asam bagus nomor 8, Bali ya nomor 1 ya. Bali 1, Lombok 1. Bali 1 dan Lombok ini 1 yang satu-satunya pulang. Berarti Lombok Pemalang itu berapa kilo ya? Lombok Sekitar berapa? 900 ya? 800. 800-an ya. Lombok Pemalang sekitar 800 kilo. Ini berarti dari ratusan ekor burung hanya ini yang sampai pulang dari Sumbawa. Yang lain mungkin ada yang berhenti tengah jalan, lanjut tapi tidak pulang. Ini hanya satu-satunya yang pulang dari, kalau ini berarti dari 28 kayaknya dulu ya. Jakarta ya. 27 ya yang klop. Termasuk punya saya 2 ekor. Ini nomor satunya ini. Kalau mau lihat nomor 1 yang di saya kan nomor 14 15. Ini nomor 1. Warnanya seperti Megan yang punya saya di rumah. Dia Megan butek atau enggak bersih tapi badannya kecil. Emang mungkin kayak gini badannya kecil kayak gini ya. ya. Banyak kecil loh. Yang di saya juga kecil. Ya mestinya nggak besar-besar amat gitu. Ini Jakarta nomor 1 hati dan dijodohkan dengan ragil, pasti anak ayat top ya, arah barat dan arah timur dipertemukan. Ini sayapnya tipe sayap, berarti benar kata-kata orang bahwa burung itu tidak bisa dilihat dari badannya. Untuk juara enggak tergantung burungnya itu sama perawatan ya. Perawatan sama otak. Iya, sama otak nomor 1-nya, perawatan nomor 2, dan nomor 3-nya keberuntungan sang pemilik. Itu kalau bermain merpati pos. Jadi di merpati pos mungkin nggak ada senior, nggak ada junior ya. Ya, betul. Nggak perlu, nggak seperti lomba burung kolongan atau yang lain. Karena tidak hal itu yang menentukan juara tidaknya orang. Ini kalau mau lihat nih juara Jakarta Yati, Jakarta Pemalang nomor 1-nya ini Yati pesek, Yati nih, badannya kecil. Dan juga kenapa dinamai Yati mungkin karena ini hidungnya kecil ya Mas. Seperti Yati pesek, jadi hidungnya seperti merpati Rambon kecil. Jadi kalau yang bertanya bedanya merpati Rambon dan pos, jangan ditanyakan, lihat nih, ini merpati juara aja hidungnya kecil. Jadi pos dan Rambon nggak bisa dibedain. Kecuali kalian breeding tahu ini indukan dicampur seperti itu. Nih. Ini Yati kecil banget kan hidungnya, tapi dia juara 1 Jakarta sekitar 300 lebih kilo karena speed race. Dan ini sekitar 800 kilo. Sumbawa 900. 900-an ya. Wah, 900 ke atas lah. Udah masuknya long ya. Long.
merpati long, kalau di atas 800. Nih, kita lihat ya. Ini dinamain Mas Azhar, namanya si Ragil. Karena mungkin ini anak terakhir ya Mas. Terakhir. Dengannya udah nggak ada. Makanya dinamain Ragil. Ini Yati ditemuin sama Ragil. Kita lihat. Oh, udah cukup ini atasnya. Kita lihat Ragil. Kita lihat yang Ragil ya, ini Ragil ya. Udah masih stempelnya masih nempel, Sumbawa dan Bali. Nomor 1 Bali nih ya, Bali. dan nomor 1 Sumbawa Lombok. Lombok. Ini badannya juga nggak terlalu besar. Warnanya ini masuknya tritis ya, apa CK? Sega. CK. Ya, ini Ragil. Dia berarti ini tahun kedua ya, masih ikut lomba ya. Tahun kedua. Tahun pertama berarti arah Kangean. Arah Kangen. Arah Kangen ini sampai Bangkalan. Bangkalan. Terus tahun berikutnya lanjut sampai Sumbawa ya. Berarti Bangkalan dia Pulang 1 unlock minggu. ya. Tapi dia Sumbawa juga pulang, hebat kan. Berarti dia sudah jalan-jalan ke Madura dan ke Lombok. Juaranya Mas Azhar ini. Jadi fisiknya, kalau orang yang main pos mungkin kaget, kok fisiknya kecil ya. Saya aja barusan kaget. Nih, berarti fisik itu nggak ngaruh. Ini yang ini sayapnya, lihat. Nih, badannya. Ini kayaknya lagi ganti bulu baru. Berarti ini kedua indukannya udah nggak ada. nggak ada, udah pindah. Tapi tetap ini darah juara ya. Semua. Dari awalnya emang walaupun kecil, darah juara pasti juara. Dibanding dengan yang besar, darahnya non juara agak berat ya Mas. Berat. Ini kecil tapi darah juara, kemungkinan besar pasti juara seperti ini. Ini inbred. Ini tahun pertama ikut sampai Bangkalan, tahun kedua tembus sampai Sumbawa, dan satu-satunya yang vlog di antara 300 lebih ya, 300 ekor dari awal ya, 273 kayaknya, 273 seperti yang punya saya 2 ekor berhenti di Bojonegoro karena kondisi. Ini yang tetap lanjut sampai vlog Sumbawa, satu-satunya di Pemalang. Nih. Kalau yang pom sebelah bergas nggak ada ya? Ada 2 ekor. Ada 2 ekor. Bergas ada 2 ekor, batik Nggak ada. batik kosong. Kosong. Nggak ada yang klok, Nggak ada. Nggak ada yang pulang. nggak ada yang pulang ya. Nggak ada. Berarti Pemalang 1 ekor, Tegal 2 ekor yang pulang dari Sumbawa. Sumbawa Pemalang. Ini. Nanti kita tanya ya. Kalau masalah ini Mas, apa perawatannya itu bagaimana sih? Mungkin dari emang kita perlu nyiapin atlet itu dari telur apa piye gitu ya? Dari telur. Dari telur. Berarti emang sudah dari telur kita sortir. Sortir. Ambil salah satu. Itu biasanya telur yang pertama atau yang kedua? Telur yang urat sarafnya tebal. Oh, berarti pas di rami sekitar 4 hari 5 hari ya? 5 hari ya kita terawang. Terus kita ambil yang sarafnya tebal. Yang enggak tebal berarti kita buang. Seleksi ya. Berarti seleksi atlet ini resepnya Mas Azhar dari telur yang dirami 5 hari. Gimana? Kita lihat mungkin yang pemula jarang menerawang telur ya, tapi kalau udah levelnya maksudnya naik ke atas, dia telur itu udah pasti diterawang untuk nentuin atas tidaknya telur itu. Biasanya
telur udah bisa diterawang 3 hari ya mas, cuman baru nitik ya, garis. Kalau 5 hari dia udah kayak akar, ya, kan. udah bulat dari telur. Terus perawatan piek gimana mas? Perawatan pieknya berarti diasuhin tuh, Induk tapi tetap kita bantu apa biarkan induk yang mengasuhnya? induk normal. Total nggak Iya. usah kita, kata banyak orang kita bantu spet biar maksimal badannya, Alami aja. jadi tetap alami, Alami. dia tergantung induknya yang ngasih makan tanpa kita bantu spet, Tanpa spet, tanpa pur, tanpa pur. murni bijian. Jadi kita kasih makan alami dia. Jadi berarti makanannya tanpa dikasih pur mas. Tanpa kasih pur. Nah komposisinya makanannya itu apa sih mas? Kacang-kacangan. Oh kacang-kacangan. Nah, Berarti jagung, kacang hijau itu ya, millet, kacang tanah, millet, tanpa berarti non Non konsentrat, non tambahan nutri. Berarti Mas Hasan menggunakan cara ini ya, dia jadi secara alami nanti pertumbuhan piengnya juga alami, natural Alami. ya, nggak kelebihan badan atau kekurangan ya. Jadi kalau piengnya emang badannya besar, dia Besar. tetap besar ya. Kalau badannya kecil tetap kecil, Tetap kecil. tapi di fisik dia bagus ya. bagus. Daya tahan lebih kuat. Daya tahan lebih bagus ketimbang yang pakai itu. Tapi ini tetap vaksinasi ya, setahun sekali. Sama sekali tidak. Non vaksin. Hampir 2 tahun lebih. Non vaksin matinya. Enggak, berarti ini enggak ada yang kena sakit itu. Enggak ada. Pas lomba juga enggak ada. Enggak ada. Mungkin yang utama jaga kebersihan kandang ya. Dan pakai jamu. Oh, jamu. Jadi Mas Hasan menggunakan jamu tradisional ya, Mas? Ya. Jadi dia enggak non vaksin atau kimia lah istilahnya. Konsentrat kan juga ada campuran kimia. Jadi ini Mas Hasan menggunakan cara tradisional ya Mas, pakai jamu kayak contohnya apa Mas? Kencur itu, Kunir, kencur. jahe gitu ya. Oh jamunya istilahnya Mas. Itu pemberian jamunya 2 hari sekali. 2 hari sekali wajib. Wajib. Itu dicampur air minum atau Enggak, makan? langsung disuapin. Oh dibikin tablet itu ya, Nah. itu ya. Dipotong-potong kecil. Heeh. Jadi 2 hari sekali wajib jamu Jamu. semuanya Semua. dari anakan Anakan, indukan, sama penerbang, stok, semua. wajib. Jadi Mas Azhar dia menggunakan jamu-jamuan ya seperti kunyit, jahe, serai dia untuk jamu, dan makanannya non konsentrat atau pur. Dia menggunakan biji-bijian seperti kacang hijau, kacang tanah, millet, jagung. Ini atlet-atletnya Mas Azhar yang paling bagus menurut saya, karena Mas Azhar itu tahun stabil ya Mas, dia posisinya atas terus, maksudnya enggak pokoknya sampai akhir lah, pokoknya sampai terakhir ikut. Yang saya lihat ya, soalnya saya kan tahun ini baru pertama kali lomba. Yang kemarin-kemarin saya di luar kota Selalu hanya bawa mantau dan cerita-cerita sama yang lain. Oh ini bagus, ini pelatihnya Mas Azhar, darah-darahnya juara. Ini juga induk-indukannya. Ini anakannya juga berapa Mas anakan sepasang ini? Pasaran 3. Satu ekor berapa? 1 ekor 2.000. 1 ekor 2.000. Nih, jadi yang mau pesen anakannya ini bisa langsung komen, nanti saya sampaikan ke orangnya langsung. Harganya 2.000. Jadi nanti kalau mau pesen 1 nanti dicetakin 1 ya Mas. Mau pesen 2 nanti dicetakin 2 sesuai pesanan aja. Nih anakannya. Dan juga kita lihat stok indukan yang lain ya. Ini saya tetap burung lo dia bagus karena
lainnya juga bagus. Ini tebel ya mas. betul. Kalau masalah pemilihan ini mas, saya pengaruh nggak seperti ini bulunya itu? Enggak ngaruh. Yang tebel tipis, Enggak ngaruh. nggak pengaruh sama sekali. Enggak. Yang penting darahnya ya, indukannya ya. Walaupun dia badannya kecil ataupun darahnya bagus, kemungkinan bagus ya. Ini Sumbawa Pemalang 800 lebih masuk Merpati. Long ini satu-satunya dia berarti pulang berapa hari mas? 13 hari. 13 hari atau di luar batas clock ya mas. Tapi dia pulang. Stiker Karena- masih utuh. Karena kita bermain mas. Mungkin dia di kapal jalan-jalan dulu. Dia Sumbawa jadi pulangnya nanti saja. Badannya juga kecil. Ini juga ragil juara 1 Jakarta Pitres sekitar 300 kilo. Ini juara Bali 1 dan Sumbawa satu-satunya yang pulang. Ini matanya juga mata nggak ngaruh ya mas. Mata ngaruh nggak yang putih? Enggak. Kayak John Ayrton kan dia agak hijau ya, Iya. yang impor ya. Ini matanya merah, ragil juga merah. Jadi mata nggak ngaruh, yang penting ngaruh. otaknya yang nomor 1 ya. Otak nomor 1 sama hoki. Sama oke sama satu perawatan itu tadi ya, pakai jamu, makanan. Berarti ini udah keluar anak aja berapa ekor? 2. 2 ekor. Baru 2 ekor. Ya. Ini baru 2 ekor. Kita lihat induk-indukan Mas Hajar ya. Jadi ini sementara ini telurnya dititipin ya Mas, ke Ya. ini ya. Karena biar dia enggak tapi tetap diatur ya Tetap produktivitasnya ya, enggak dipaksa gitu biar bertelur terus, tetap ya Mas. Tetap Ada waktunya ya. istirahat. Berarti ini modelnya 2 kali nelur istirahat. Istirahat. Yang betina berapa lama? Yang betina minimal 1 bulan. 1 bulan jantan juga sama. Jantan minimal 15 hari 15 hari nanti kita berarti ini ganti betina gitu. ganti. Dijodohin. Berarti ini hanya ini 2 kali bertelur, nanti diistirahatkan selama minimal 15 hari atau 2 minggu. 1 bulan ya kalau betina. Nanti istirahat 1 bulan, nanti dijodohin lagi. Jadi makanya prosesnya lama, oleh karena itu harga PK-nya juga, kalau saya sih setara ini murah ya, 2000, karena udah pasti indukannya bagus, karena ayah ibunya juga juara, nenek-neneknya juga darah juara, berarti kental dengan darah juara. Ini si ragil dan juga yati. Kalau makanan komposisinya gimana? Makan Yang millet itu apa aja pakannya? millet, kacang hijau, Terus kacang tanah, sama beras merah dicampur itu. campur. Mungkin di yang lain di sangre atau langsung campur? Enggak, Langsung campur. langsung. Kayak yang lain-lain kan pemberian kayak minyak ikan itu Minyak ikan tetap tetap. itu berapa? Kalau piyik sampai mandiri kasih minyak ikan Sampai tiap hari itu? Apa? tiap hari. Tiap hari sampai mandiri. Mandiri. Berarti 30 hari ya. Ya. Berarti kita minyak ikan kan agak besar, berarti setelah umur 3 hari gitu ya. Setelah pasang ring, Oh berarti 5 harian ya, 4 hari ya. Setelah pasang ring berarti piet di minyak ikan terus ya sampai mandiri. sampai mandiri. Itu tipsnya Mas Azhar untuk mencetak merpati juara. Berarti dia dari telur udah diseleksi gimana dia uratnya yang paling tebal untuk ditetasin, yang uratnya jelek langsung dibuang ya Mas. Buang. Dibuang karena untuk mencetak merpati bagus
dia dimulai seleksi dari telur. Jadi seperti kata orang-orang yang lain, kalau merpati pos itu kita harus seleksi dari telur, dari awal nelur aja ya, berarti persiapan penelurnya juga diperbaikan ya, makanan itu biar telurnya bagus seperti ini. Jadi persiapan untuk bertelur dia 2 kali nelur, istirahat 15 hari, 1 bulan, dicampur lagi buat bertelur lagi selama 2 kali periode ya. Berarti hitungannya 4 bulan, istirahat sebulan, karena dia nelur aja jodohin 7 hari, nanti setelah 7 hari kan dia bertelur 18 hari baru netas, sampai pieng mandiri sekitar 35 ya, 30-an ya, berarti 2 bulan, 4 bulan nanti diistirahatkan, jadi nanti dijodohin lagi. Ini yati, dia warnanya masuknya ini pipi ya, Megan pipi ya. Ini seka. Nah, pemberian grid tetap ya, Mas? Grip tiap hari. Gridnya pakai yang alami atau bikinan pabrik? Alami. Gridnya sini pakainya apa, Mas? Sangkang kerang. Berarti yang di pantai itu ya? Iya. Sama pasirnya juga apa cuma cangkang? Enggak, cangkang. Enggak sama pasirnya. Ini gridnya cuma pakai cangkang. Dan juga kita lihat ya, yang lain kandang indukannya Mas Azhar, berarti dia kalau untuk kandang breeding non pakai kandang kotak ya, ukuran kandangnya lebih besar. Ini contoh-contoh stok indukannya Mas Azhar. Lain yati. Ini mana sama mana, Mas? Ini indukan? Indukan stok. Stok. Ini juga stok ya, Mas? Ya. Boleh tahu ini yang udah lepasan atau Ini semua enggak terbang. oh indukan dewasa berarti? Indukan dewasa. Stok. Ini stok indukannya Mas Azhar ada 1, 2, 3, 4 ya. Ini nanti juga jodohin ya? Jodohin. Buat gantian ya? Ini lagi istirahat. Istirahat. Ini istirahat indukannya. Karena seperti yang tadi Mas Azhar bilang, berarti di sini dia hanya boleh 2 kali nelur atau 4 bulan. Produk nanti diistirahatkan sebulan. Ini stok lagi. Ini juga lagi indukan, lagi mengerang. Stok indukan ini lagi mengerang. Ini belum bertelur. Ini juga masih mengerang. Ini juga stok ya, Mas? Ini Stok. lagi istirahat ya? Istirahat. Jadi model kandang istilahnya pakai kandang kotak lobet karena mungkin kecil cukup ya. Standar. Kalau untuk breeding kasihan ya, Mas, pakai Kasihan. kandang kotak itu ya. Ini indukan, stok indukannya Mas Azhar. Jadi nanti setelah istirahat ini akan dijodohin lagi, tapi semua ini darah juara semua ya. Ini darah juara, makanya anakannya juara-juara semua. Kalau modelnya Mas Azhar dia menggunakan jamu tradisional non kimia. Ini juga istirahat. Ini stok-stok indukannya Mas Azhar. Nah, kita lihat juga atlet-atletnya yang berarti dari anakan sini ya, Iya. sama anakan yati juga ya, Ada. masuk di sini. Nah, ini kita lihat stok atlet. Ini atlet, kandang atletnya. Ini ada 2 ya, Mas? Berarti Ada jantan betina dipisah. Bisa. Mulai masuk sini berarti pas mandiri. Mandiri masuk. Jadi ini jantan, ini kandang pejantan ya, Mas? Ya. Ini kandang betina campur sama piye kan, Mas? Baik. Jadi nggak mungkin piye dicampur ke jantan ya berantem ya? Enggak. Atau gimana, Mas? Enggak Dia dicampur. gabungnya betina ya? Betina Untuk sampai umur sampai dewasa. sampai dewasa. Jadi tips dari Mas Azhar, kalau piye kan lebih baik dicampur dengan betina ya, Mas? Ya.
karena dia cenderung nggak agresif ya. Enggak agresif. Nih, ini jadi stok betina calon atletnya ada 1, 2 sama burung muda. Ini yang jantan. Kalau masalah pengumbaran Mas, 2 minggu. 2 minggu. Tiap hari apa gimana? 1 minggu 2 kali. 1 minggu 2 kali, berarti hari apa aja itu? Senin sama Kamis. Senin sama Kamis berarti 3 hari sekali ya. Ya. Senin, Selasa, Rabu 2 hari sekali ya kita. Berarti modelnya dia umbar apa habis itu masuk Langsung kandang. nggak diumbar. Enggak. Jadi ini model trap ya Mas, langsung masuk. Ya. Kalau ini maksudnya berarti sebelum dikasih makan dia diumbar dulu ya? Apa bagaimana? Dikasih gabah secukupnya. Kasih gabah dulu secukupnya baru diumbar. Baru diumbar. Bukan diumbar dulu baru dikasih makan. Enggak. Kenapa itu? Buat tenaga. Yang lain-lain katanya nanti malas masuk itu. Itu tergantung merpatinya. Oh, berarti dia dikasih makan sarapan dulu ya istilahnya. Iya. Baru nanti diumbar. Dan diumbarnya itu bukan diumbar, dibiarkan ngawang, istilahnya olahraga seminggu 2 kali, yaitu Senin dan Kamis. Makannya juga sama ya kayak yang penerbang ya? Beda. Kayak yang indukan. Beda. Bedanya ini mana? Jagung besar sama gabah beras putih. Jagung sama beras putih, Iya. nggak dicampur millet, Tidak sama sekali. nggak kacang-kacang itu? Tidak. Kenapa itu? Apa pengaruh ke fisik gitu, kegemukan atau bagaimana? Terlalu kegemukan nggak baik. Oh, jadi dia cuma pakai jagung sama beras putih Iya. dan grit ya. Nah, Jagung sama beras putih katanya biar fisiknya bagus. Nah, ini karena mungkin tiap kandang beda-beda ya Mas. Beda. Mungkin buat atletnya masing-masing ya. Ini tipnya Mas Azhar. Ini stok indukan. Kalau masalah pelatihan di situ gimana Mas? Pelatihan kita misalnya katanya burung muda itu mulai dilatih itu burung muda saat umur berapa? umur 5 bulan. Umur 5 bulan berarti lar 4 ya? Lar 4. Lar 5 ya? Iya. Ada yang 4, ada yang 5 kalau umur 5 bulan. Ini berarti sama seperti yang lain, kalau melatih burung untuk pemula itu jangan buru-buru. Umur 5 bulan atau lar 4 itu udah satuan nasional ya, Ya. internasional. Jadi Standar SNI. standar SNI-nya umur 5 bulan atau lar 4 atau 5 kita bisa dilatih. Awal pelatihan bebas ya Mas? Apa berapa kilo? Bebas. Awal latihan bebas. Yang penting kita mulainya dari dekat terus agak jauh dan jauh-jauh kalian. Kalau belum lomba ini apa istilahnya kita pelatihnya itu seminggu berapa kali Mas? Seminggu 1 kali. Cukup 1 kali? 1 kali cukup. Itu berapa kilo? Minimal 20 kilo. minimal 20 kilo 1 minggu sekali. Iya. Jadi sebelum lomba atlet ini kita latih seminggu sekali minimal 20 kilo atau sekitar Pemalang Comal ya Mas? Sama. Pemalang Comal cukup ya? Jadi nggak usah ke jauh-jauh ke Semarang. Jadi cukup seminggu sekali 20 kilo untuk melatih. Itu melatih otot ya Mas? Biar kuat ya? Pembentukan fisik. Pembentukan fisik, jadi seminggu sekali dia perlu diterbangkan. Mulai dari pelatihan awal itu berarti ya Mas, kita Awal. dilatih seminggu sekali biar fisiknya jadi oke. Contoh atletnya Mas Azhar, dia menggunakan atlet secukupnya untuk lomba. Oke, lihat itu yang jantan, ini yang jantannya, dia satu vol ya Mas, satunya sikal. Ini atlet-atlet yang buat siapan, itu terlihat dia masih muda-muda, bulunya aja belum ganti ya, ganti baru ya. Itu ada yang sudah, itu sih betina 1, 2 ya Mas, 3 ekor yang untuk lomba bulan ini. Kemungkinan dipakai bulan ini Januari untuk
Spitres nanti juga paling dipakai lagi untuk resume karena Spitres kan istilahnya masih pendek ya Mas, Pendek. masih di bawah 500 ya. Jadi nanti ya atletnya digunain lagi. Nih. Jadi itu burung-burung Mas Zadar, burung-burung juara karena indukannya dari juara, walaupun misinya kecil tapi darah juara tetap dia kental ya Mas, dan potensi besar juara seperti burung yang Mas Zadar. Ini mungkin yang mau pesan ikan atau apa bisa WA ke saya, nanti saya sampaikan ke orangnya langsung. Mau pesan anakan juara-juara dan stockbit ya. Stockbit itu indukan dari darah juara ya. Iya. Indukan dari darah juara atau biasanya udah lepasan juara atau gimana Mas? Tidak terbang, stop. Minimal berapa kilo kalau stop? Stop sama sekali nggak dikabur. Orang dia maksudnya dari awal dia Mas akhirnya kan beli ke orang. Nah, Itu udah lepasan berapa kilo? masing-masing sih. Masing-masing. Iya. Ada yang berapa kilo? Ada yang 500, ada yang 400. Ada yang 500, ada yang 400. Standar fit kanas ya? Iya. Kanas ya. Rest ini apa? Speed rest ya segitu ya Mas? Nah, Top beat yang asal jadi rata-rata indukannya sudah terbang di atas 400. Jadi udah bisa lepasan jauh dan darah-darah juara, jadi kental pasti juara seperti Yati dan Ragil. iya. Itu sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Yang mau bermain merpati pos atau melihara merpati pos, karena pelihara merpati pos itu yang satu line itu penting, yang kedua perawatan, yang ketiga itu hoki sang pemilik, itu yang paling besar karena merpati pos itu lepasannya jauh. Jadi kalau pemiliknya nggak hoki, bisa juga burungnya itu dimangsa predator atau juga dia kelelahan di tengah jalan ya Mas. Iya. Seperti itu karena kita bermain merpati pos, jadi hoki juga berpengaruh. Yang pertama land, yang kedua perawatan seperti yang tadi dijelaskan Mas Fajar, yang ketiga adalah hoki sang pemilik. Seperti itu. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat yang mau melihara merpati pos.